Pasca pengakuan yang mengejutkan beberapa waktu lalu bahwa Aliando mengidap gangguan mental OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, lagi-lagi aktor Aliando Syarif kembali menyedot perhatian publik atas pengakuannya di depan sahabatnya Ricky Cuaca mengenai dirinya yang sempat mengalami tindakan kriminalitas hingga membuat Aliando terkena penyakit OCD ekstrim. Sontak, hal ini pun langsung menuai tanda tanya dari warganet. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Aliando selama menjalani karirnya di dunia hiburan? Mengapa baru sekarang dirinya bersuara hingga harus dengan bantuan sahabatnya Ricky Cuaca? Selain pengakuan tentang alami tindakan kriminal, mengejutkannya lagi, ternyata orang yang diduga melakukan kriminalitas pada Aliando adalah orang terdekat dengan Aliando, di mana pernah berhubungan secara profesional dengan Aliando dalam urusan pekerjaan. Benarkah pula bahwa tidak hanya Aliando yang terganggu mentalnya lantaran tindakan sosok ini, namun juga beberapa selebritis lainnya sampai-sampai ada yang berobat ke London, Inggris. Dan bagaimana pula Aliando yang sudah 2 tahun alami OCD ekstrim hingga awal-awal sakit emosinya gampang sekali muncul. Hingga sampai saat ini pun Aliando masih jalani terapi untuk sembuhkan penyakitnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca pengakuannya mengejutkan beberapa waktu lalu bahwa seorang Aliando Syarif mengidap gangguan mental OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, lagi-lagi Aliando kembali menyedot perhatian publik atas pengakuan di depan sahabatnya Ricky Cuaca mengenai dirinya yang sempat mengalami tindakan kriminalitas hingga membuat Aliando terkena penyakit OCD ekstrim. Secara belak-belakan dalam pengakuannya di kanal YouTube milik sahabatnya Ricky Cuaca, aktor tampan Aliando memang terlihat membeberkan fakta mengejutkan di balik hilangnya dirinya dari dunia entertainment. Ya, Aliando mengaku menderita penyakit OCD, namun bukan lantaran penyakit itulah penyebab dirinya vakum dari pertelevisian. Di mana penyakit OCD itu justru disebabkan oleh masalah lain yang disebutkannya sebagai kriminalitas. Lantas, tindakan kriminal seperti apa yang dialami oleh Aliando? Jujur kalau misalnya kalian lihat YouTube channel gue yang kemarin yang gue sama Aliando, memang itu nggak semuanya lah yang bisa dibuka sama dia gitu loh. Karena balik lagi, gue juga nggak bisa share juga masalah apa yang sebenarnya terjadi, tapi memang Ali sendiri juga mengakui itu adalah tindakan kriminal yang terjadi sama diri dia. Kriminalnya apa? Biarkan Ali yang ngomong dari mulut dia sendiri. Gue sih di sini cuma pengen memberikan sebuah penjelasan nih kepada khalayak ramai yang bertanya-tanya nih, Aliando nih kan simpang siur. Ada yang mengatakan kayak, Ali ini settingan nih gitu loh. Dia OCD tuh cuma pengen naikin filmnya dia atau apapun gitu loh. Tapi bener-bener ini real. Ali butuh bantuan, Ali butuh support. Kalau misalnya sekarang lo udah let go, lu nggak bisa balas dendam juga. Dan berarti kayak lu nggak bisa ke polisi juga karena nggak ada bukti gitu loh. Dan berarti kayak dia mau laporin juga nggak ada bukti gitu loh. Karena si penjahat ini tuh lebih ke arah merusak mental gitu, merusak mental sehingga si korban ini juga tidak ada kepikiran untuk kayak ngumpulin bukti gitu loh. Ya seperti itulah. Jadi kayak apalagi yang bisa gue lakukan kalau nggak membantu Ali untuk agar bisa dia bangkit lagi.
Bahkan yang sungguh mengejutkannya lagi, menurut Ricky Cuaca, sahabat Aliando, bahwa Aliando akan disiksa jika aktor yang akrab disapa Ali ini tidak mau menuruti apa yang seseorang tersebut minta. Ali pun akan dipush dan disiksa, sehingga Ali mau menjalani banyaknya pekerjaan demi bisa mendapatkan cuan. Gue di sini cuma bisa menerangkan kalau misalnya kesehatan mentalnya Ali itu terganggu sama si orang ini tuh karena si orang ini tuh selain juga mengganggu Ali dalam tindak kriminal itu, juga Ali dipush untuk bagaimana caranya Ali bisa menghasilkan uang gitu loh, dan bagaimana caranya Aliando untuk ngikutin kata-katanya dia gitu loh. Ini orang dia tuh bisa untuk nge-brainwash orang lain untuk bagaimana caranya mengikuti kata-kata dia gitu loh. Kayak gitulah si orang ini gitu loh. Jujur gue kenal sama nih orang, tapi gue nggak tahu dia bisa punya kekuatan seperti itu gitu loh. Dan mungkin gue mungkin bukan targetnya dia. Jadi si orang tersebut tuh beberapa kali pernah menyiksa Ali juga. Dan di situ gue kesel sih jujur. Gue keselnya Ali cerita itu kayak gue bilang kayak, lu kenapa nggak lawan sih gitu loh. Maksudnya ketika lu disiksa, kenapa lu nggak ngelawan gitu loh? Gak bisa kak, gue nggak bisa, gue nggak ada kekuatan, mendadak gue hilang kekuatan, kayak gue tuh kayak nggak ada kemampuan untuk kayak ngelawan dia. Sampai jujur, makanya gue bilang tadi, gue sampai kayak dengar ceritanya dia tuh gue sampai kayak nangis, sesak napas gitu loh, karena kayak segitu beratnya dengan umur lu yang segitu, kayak lu tuh dapat perlakuan hal yang seperti itu. Dan masalahnya tuh gue kesalnya juga tuh nggak ada buktinya gitu loh. Kabarnya bahwa tidak hanya Aliando yang terganggu mentalnya lantaran tindakan sosok ini, namun juga beberapa selebritis lainnya, sampai-sampai ada dari mereka yang berobat ke London, Inggris untuk penyembuhan penyakit mentalnya. Lantas, siapa sebenarnya sosok yang dimaksud itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Pemirsa Intens Investigasi, mewakili Aliando, Ricky Cuaca juga menyebut bahwa sosok di balik hancuran mental sahabatnya itu adalah orang terdekat Ali sendiri. Meski begitu, Aliando rupanya enggan melaporkannya ke pihak kepolisian lantaran tidak ada bukti yang kuat. Ketika zaman-zaman GGS itu tuh memang sudah mulai katanya si penjahat ini tuh sudah mulai untuk kayak nge-brainwash Ali gitu loh. Tapi sekali lagi aku bilang ya, ini bukan dari keluarga ya, karena memang Aliando sendiri juga udah statement ke YouTube channel aku kalau memang bukan dari pihak keluarga, tapi dari pihak orang-orang terdekatnya Ali yang dekat secara profesional sama seorang Aliando. Jadi jujur Li, gue juga tidak bisa ngedetailin gimana siapa orangnya, tapi ya berangkat dari sana lah. Kalau misalnya sekarang lo udah let go, lu nggak bisa balas dendam juga, dan berarti kayak lu nggak bisa ke polisi juga karena nggak ada bukti gitu loh. Dan berarti kayak dia mau laporin juga nggak ada bukti gitu loh. Karena si penjahat ini tuh lebih ke arah merusak mental gitu, merusak mental sehingga si korban ini juga tidak ada kepikiran untuk kayak ngumpulin bukti gitu loh. Nah, seperti itulah. Jadi kayak apalagi yang bisa gue lakukan kalau nggak membantu Ali untuk agar bisa dia bangkit lagi. Gue tuh berat sih, jadi gue biasanya meditasi dulu, gitu, meditasi sendiri, semuanya jadi kayak kontrol diri dan lain-lain. Dulu sih gue nyari artis gitu, tapi sekarang kayak gue lagi nggak bisa karena gue bener-bener ngurus sendiri gitu loh. Gila kalau udah punya artis kan gue ngurus orang kan, gila gue ngurus sendiri aja nggak bisa. Yang mengejutkannya lagi,
Rupanya bukan hanya Ali yang terganggu mentalnya karena tindakan sosok ini. Namun, ada banyak juga artis-artis lain bahkan saking ekstrimnya penyakit OCD yang diderita beberapa selebritis tanah air tersebut, ada yang berobat ke London, Inggris demi penyembuhan mentalnya. Atas hal itu pula, menurut Aliando, sosok di balik kehancuran mentalnya itu benar-benar bisa menghancurkan mental dan juga kepribadian seseorang. Mengingat dari fakta yang diungkap Aliando bahwa sosok tersebut juga punya backingan orang besar. Orang ini juga katanya, ya gue sih ngikutin kata Ali ya, yang di YouTube channel ya, katanya nggak hanya Aliando doang yang terganggu mentalnya, tapi juga adalah beberapa artis lain yang juga kena. Dulu mungkin karena kurang tegas aja kali ya, jadi orang bisa masuk, orang bisa keluar dengan hal yang nggak tahu apa maksudnya gitu ya. Jadi mungkin sekarang gue lebih selektif lagi untuk emosi. Apa yang lo lakukan Saat emosi? Tetap berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala dari saat itu. Gue minta tolong yang pasti dan percaya. Dan seperti apa pula Aliando yang sudah 2 tahun alami OCD ekstrim hingga awal-awal sakit emosinya gampang sekali muncul. Hingga sampai saat ini pun Aliando masih jalani terapi untuk sembuhkan penyakitnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Di tengah kesuksesan karirnya di dunia akting, hingga akhirnya sempat menghilang beberapa saat, Aliando secara mengejutkan memang mengakui bahwa dirinya memiliki gangguan mental OCD, yakni Obsessive Compulsive Disorder atau pikiran yang tidak masuk akal dan obsesi berlebihan. Yang apabila kambuh, maka penderita OCD akan mengalami gejala kecemasan, depresi, dan gangguan dismorfik tubuh atau memiliki anggapan keliru bahwa bagian dari tubuh mereka tidak normal. Yang tak kalah mengejutkannya lagi, Aliando mengaku sudah mengidap penyakit ini selama 2 tahun terakhir. Dan setelah berjuang untuk sembuh serta rehat lama dari dunia hiburan, Aliando pun kembali tampil di depan publik seperti salah satunya membintangi film layar lebar. Baik-baik aja dan masih ya baik-baik aja alhamdulillah. Seneng banget pastinya bisa balik lagi ke dunia entertain dan ya semoga di dunia entertain bisa lebih baik lagi dan banyak lagi kita bisa membuat hal-hal yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Keadaan sekarang masih tetap kontrol, ngapa-ngapain itu masih kontrol diri karena di dalam diri ini tuh ada disebutnya ego alien disebutnya ya. Ego alien itu namanya ego dystonik, jadi dia tuh bermain di dalam sebuah emosi, jadinya semua hal yang ada di pikiran, yang ada di perasaan, itu semua campur aduk yang nggak kita gerakin. Jadi otak dengan perasaan tuh nggak sinkron. Jadi dia bergerak sedemikian sesuka hati dia. Dan itu ada di tubuh gue, dan gue bingung mau ngontrolnya gimana. Akhirnya banyak cara untuk bisa ternyata dengan keyakinan diri, dengan ya kita menggunakan placebo juga, placebo effect juga untuk bisa membuat semuanya seolah-olah terselesaikan. Semoga filmnya ini ngebantu juga untuk bisa ngeluarin terapi untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Terapi udah berapa lama? Terapi udah hampir 2 tahun kali ya. Ada pokoknya 90 lah, 90%. Ya semoga bisa cepet-cepet mencapai angka yang diinginkan.
Bahkan konon, kembalinya Aliando ke dunia akting juga menjadi salah satu bentuk terapi penyembuhan lantaran mengharuskan sang aktor untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan tidak sedikit artis-artis lain yang menunjukkan perhatian akan perjuangan Aliando untuk sembuh. Dan setelah konsultasi serta terapi yang harus dijalankan setiap hari hingga telah memulai kembali aktivitasnya di atas panggung, kondisi Aliando dikabarkan semakin membaik hingga berat badannya pun terus naik. Karena di saat masa penyembuhan, aktor berusia 25 tahun itu justru banyak mengkonsumsi makanan untuk mengatasi cemasnya. Untuk sedia kalanya lagi butuh berapa lama ya? Yang pastinya sampai sekarang belum selesai juga. Jadi masih harus terapi terus ya, semoga bisa cepat sembuh. Sekarang lebih ya agak lebih tetap syukuri tetap sampai sekarang agak lebih rileks dan enggak cemas lagi kayak kemarin, takut-takut lagi, walau sekarang masih tetap ya masih terapi lah pelan-pelan. Setiap hari ya, tapi kalau konsultasi itu seminggu tuh 2 kali. Ada obat yang dimakan? Obat yang dimakan udah lewat, udah fasenya udah lewat. Jadi kemarin tuh sempat pakai obat, tapi ya nggak yang terus-terusan juga obatnya gitu. Kenaikan berat badan kemarin tuh sempat 76. Jadi gue OCD kemarin bagusnya nggak tambah ya, alhamdulillah masih ada masih bisa makan lah ya. Jadi makin gemuk. Jadi justru kalau OCD tuh jadi kalau pas lagi fase-fase cemas tuh banyak makan untuk bisa ngurangin cemasnya gitu loh. Ya sama mungkin ngadepin dengan tenang gitu. Berharap sembuh ya, Lik? Pasti berharap sembuh, pasti banget. Karena sangat mengganggu komunikasi dan sangat mengganggu semua hal gitu maksudnya. Yang pasti nggak lancar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.